Oke. Halo semuanya. Nih, sekarang kita kedatangan teman ngobrol lagi. Enggak, bukan tidak lu. Gua datengin ya. Lu gitu. Iya. Ya di layar ini ada orang yang nggak pernah ada di sini sebelumnya, terus ya saya samperin. Jadi Bapak jadi didatengin oleh saya. Ya, Pak Rocky Gerung ini kita ngomongin tentang pendidikan nih, Pak. Oke. Saya sedikit introduksi dulu ya. Saya sekalian curhat, bukan curhat sih. Confession zaman sekarang, Pak. Ini dulu sosok pengajar di kampus saya nih. Yang pengajar yang ya influensial kalau menurut saya ya. Saat itu saya lagi 2009, 2010, 2011 lah. Ingetin biar gua ingat. Ya, ingetin. Konteksnya itu maksudnya saya ya confessionnya adalah dulu waktu Bapak jadi ya orang yang berada di kelas mengajar itu, ini sosok yang saya ngerasanya kalau jadi guru atau jadi pengajar itu nggak usah peduli dengan norma-norma kita harus formal, kita harus apa. Ini ya sosok ini kalau menurut saya influensial. Itu menurut saya Pak ya. Beda dengan influencer hari-hari ini. Ya betul sekali, betul. Membuat perbedaan itu lebih memungkinkan orang paham itu daripada mendefinisikan. Betul. Saya sedikit ngasih tahu, bahkan dulu Bapak tuh ya emang nih sangat handal memainkan istilah. Dulu ada istilah TTM. Saya ingat ini konteksnya nih. TTM tuh dulu tuh ada lagunya, salah satu istilah tuh judul lagu TTM Teman Tapi Mesra. Oh. Nah, Itu. tapi sama Bapak yang satu ini, dia tuh mengedepankan dosen atau guru atau pengajar itu harus jadikan TTM juga, teman tapi mikir. Itu dia tuh. Nah, ya, ingat ya. Nah, itu maksudnya itu tuh menurut saya, wah, saya mikirnya saat itu ya. Ya, saya biasanya mendapatkan pengajar itu ya realistis saja, bahkan yang kaku gitu istilahnya. Terus tiba-tiba saya ngeliat sosok pengajar ini yang ya kita manusia ke manusia bisa terbuka aja ngomongin ilmu. Oke, gitu. ya. Edo juga nggak apa-apa, Edo. Jadi anggap aja ini adalah saya temanmu, kau temanku, Ya. dan ada dalam suasana untuk tukar pikiran ya. Iya betul, ya. Dalam hal seperti itu. Bukan dalam rangka wawancara ya. Ya betul, bukan wawancara. Terima kasih Pak. Let's go on. Nah, and then I go on. Ini udah episode keberapa? Di episode sebelumnya itu nama Bapak juga pernah saya sebut. Saya kasih tau aja karena dulu ada salah satu ajaran Bapak itu yang saya sebagai guru, menurut saya juga saya kena nih. Bapak pernah bilang tugas guru itu adalah memupuk pemikiran murid, bukan menanamkan pikiran guru terhadap murid. Nah, saat itu ya kami bahas juga di situ sama teman saya, teman ngobrol saya sebelumnya juga. Siapa? Nah, dulu ada namanya guru juga, namanya Bung Arsi. Ya gitu. Nah, itu cuman bahkan ya saat itu kita realistis juga, itu zaman-zaman ya Bapak yang ini suka ngata-ngatain pemimpin negara lah, ya kan. Nah, gitu. Bajingan tolong. Ya, beberapa hal seperti itu yang membuat ya tentulah, maksudnya ada yang membuat ya tentu ya mungkin masyarakat kita jadi sedikit ada distingsinya. Oke. Nah, jadi maksudnya jadi ya sosok yang viral jadinya bukan hanya di dunia pendidikan tapi di skip aja tuh bagian. Betul. Oke. Nah, ya maksudnya cuman ada beberapa hal juga mungkin kayaknya Bapak emang sangat membuka bahwa ya perdebatan itu perlu dibuka. Ya, jadi dalam beberapa hal itu pun kami emang sedikit menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang emang ya sulit untuk disetujui, bagaimana cara kita ya mencoba memperbaiki keadaan bangsa lah dalam hal itu. Nah, dalam itu beberapa hal emang ya saya juga nggak setuju dengan istilah itu, to be honest. But of course ya there's something debatable, right? Ya cuman dalam hal itu ya ada sedikit distingsi itulah. Kalau misalkan proses mungkin dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa, karena pendidikan mungkin emang perlu ada hal-hal seperti itu dengan strategi yang berbeda. Nah, maaf nih intronya panjang. Oh ya, pakai handphone dulu aja. Ya. Mungkin Pak mendasar banget nih Pak, biar kita kedepannya obrolannya wacana agak fix. Boleh tahu yang ada di pikiran Bapak pendidikan itu sebenarnya apa Pak? Pendidikan itu bukan sekedar investasi cara berpikir, bukan sekedar keinginan untuk memperluas peradaban, bukan sekedar sebagai aset untuk menghasilkan teknostruktur. Okay. Pendidikan itu adalah naluri manusia, itu intinya kan.
Jadi kenapa kita bertahan? Karena kita berpikir dan berupaya untuk atasi persoalan. Jadi inti dari pendidikan adalah untuk survive. Dasarnya itu tuh. Bahwa kemudian dia di-backup oleh teknologi, diluluhkan melalui berbagai kurikulum, tapi itu adalah externalities yang betul-betul jadi pusat kebingungan kita. Kenapa externalities itu dibikin anggaran ditambah, sekolah diperbaiki, ide untuk dapat bonus demografi itu diajukan pada anak-anak muda, tetapi inti utamanya adalah dia survive nggak? Survive dengan cara dia tahu bahwa dia dibutuhkan oleh siapa? Ya oleh dirinya sendiri pertama-tama. Jadi mendidik itu bukan mendidik orang, tapi mendidik diri sendiri. Siapa gurunya? Ya dirinya sendiri gitu. Kan kalau kita bikin ujung-ujung dari kalau kita urut ke belakang secara regresif, guru pertama siapa? Ya dirimu sendiri kan. Oke, mungkin anak ayahnya kali Pak belajar berburu gitu. Ya bisa. Bapaknya ajaran anaknya, terus bapaknya belajar dari siapa? Dari kakeknya belajar dari siapa? Di ujungnya secara regresif, diri sendiri itu bertarung dengan alam untuk bertahan. Jadi guru pertama adalah diri sendiri. Terindividu atau manusia maksudnya Pak? Ya, manusianya. Manusianya, oke. Yes. Oke, berarti kalau binatang kan nggak perlu belajar, dia nggak perlu survive. Binatang buat apa dia survive itu? Toh alam memperlengkapi dia dengan segala macam kontribusi yang natural. Manusia belajar itu karena dia keluar dari kondisi natural. Oke. Berarti ya saya sedikit nangkepnya naluri manusia gitu ya. Nah ya. Naluri manusia itu naluri apa ya? Maksudnya kalau to be more accurate, curiosity tepat atau apa? Naluri apa? Curiosity itu hal yang utama tuh. Dan sekarang orang anggap curiosity itu sekedar ya lu mau tahu apa sih? Bukan lu mau tahu apa, di dalam dirinya ingin tahu itu adalah fundament awal tuh. Jadi kalau misalnya ada ChatGPT, tanya pada ChatGPT, jadi bisa jawab semua kan. Tetapi ChatGPT itu hanya berfungsi kalau curiosity kita menghina dia, kalau curiosity kita itu mempertanyakan dia kan. Betul. Jadi sebetulnya kalau nggak ada curiosity, ya ChatGPT itu statusnya ontologinya kayak fufu-fafa aja kan, pura-pura paham itu. Siap. Oke. Ya betul. Cuman maksudnya saya juga ya menarik sih. Pengalaman saya sama ChatGPT juga ada beberapa hal yang saya bisa membuktikan dia salah, dia terbuka untuk diperdebatkan gitu. Enggak, walaupun dibuktikan salah dia nggak peduli kan. Dia nggak peduli. Kalau bilang Jokowi salah, itu ada impactnya. Kalau bilang ChatGPT salah, oh iya itu biasa dipeduli. Oke. Ya, ethical imperatif untuk tegur dia kan. Tapi manusia punya ethical imperatif untuk menegur. Oke. Berarti pokoknya kata kuncinya naluri itu awalnya benar naluri manusia, berarti is natural gitu. Iya, natural untuk bertahan. Natural untuk buat survivability. Supaya dia keluar dari naturalitasnya kan gitu kan. Jadi from nature to culture misalnya, dari keadaan ontologi pergi pada kondisi epistemi kan, itu aja. Pak, sebentar nih, saya sedikit nyantai. Saya sedikit kayak ngangkat bahasa dia pergi dari naturalitasnya ke culturalnya. Ya maksudnya sedikit ada masalah di situ kok menurut saya. Jadi berarti pendidikan itu takes us out of our nature. Is that what you mean? Atau iya kan sekarang you dan saya lagi bicara. Dulu juga ada pembicaraan di zaman es pertama atau zaman batu neolitikum. Ada pembicaraan buat bikin apa? Ya buat bikin peralatan itu. Sekarang kita andaikan seandainya gajah bicara dengan kelinci di zaman itu, tuh nggak ada hasilnya. Gajah dengan gajah. Jadi gajah, binatang itu berhenti karena dia tetap makhluk natural. Kita bertahan untuk menghasilkan peradaban itu. Walaupun kata peradaban itu ya kata yang dibuat-buat sebetulnya kan. Iya, berarti kata kunci teknologi dong. Kita menghasilkan alat dari batu. Ya boleh aja disebut teknologi, tetapi intinya kita keluar dari kondisi natural pergi pada kondisi kultural, atau kita keluar dari kondisi awal untuk pergi menghadapi cobaan baru kan, itu dasarnya kan. Kan gajah nggak pernah dapat cobaan baru kan, semua hal dilakukan secara natural. Mungkin Pak, kita ngancurin habitat mereka itu mungkin masalah baru mereka. Ya dia nggak ada masalah dengan itu, kan dia nggak tahu yang hancurin itu kan. Apa buat dia ya udah dia punah aja kan. Dia punah ya rugi siapa? Ya manusia. Dia gajah kan nggak merasa rugi kalau dia punah.
manusia merasa punah, yang merasa rugi karena nggak akan ada lagi bilis yang dalam bentuk gading di NTT misalnya kan. Lalu dia bikin gading palsu dari plastik kan, itu aja. Oke. Nah, udah mulai terganggu. Iya, keganggu banget sih. Ya maksudnya intinya is a cultural product berarti. Iya, tapi yang kita sebut produk sebetulnya buat apa sih produk itu? Kan kita pakai produk, setelah kita bikin produknya itu mengganggu saya untuk bikin produk tandingan tuh. Itu yang disebut oleh apa namanya itu teori tentang memperalat alat untuk memperalat manusia itu. Oke, ya kompleksitas teknologi lah. Oke. Ya. Nilai suk apa siapa itu yang belum kita pelajari. Saya belum pelajari itu juga. Teknologi. Ya intinya kita akhirnya diperalat oleh alat yang kita ciptakan. Yes. Berarti maksudnya gini, tadi saya kepikiran alat itu diciptakan, ya maksudnya mungkin key terms-nya adalah efektivitas, efisiensi, itu bisa? Ya itu, ya sama aja kan. Kenapa kita lolos dari seleksi natural? Karena ada konsep itu, efisiensi, terutama itu. Tetapi kalau efisiensi kemudian dipakai justru untuk sekedar jadi alat untuk pembenaran tuh, bukan alat natural lagi itu kan. Efisiensi apa yang disebut efisien? Ya kalau lu ikuti market demand, rumus market demand, force, lu ikut market society itu. Tapi kenapa cuma itu efisiensi itu? Harusnya apa lagi Pak? Iya, kapitalisme paling efisien tuh. Emang sosialisme nggak efisien? Jadi yang kita sebut efisiensi itu yang tadinya sekedar alat untuk menjelaskan, sekarang alat untuk membenarkan. Itu masalahnya di situ. Oke. Ya, udah banyak permasalahan dalam pengertian. Tapi berarti berarti maksudnya efisiensi, teknologi, naluri keluar dari naturalitas manusia menuju hal-hal yang kultural gitu. Nah, mungkin itu emang paling broadnya banget nih pendidikan, Pak. Saya yang bermasalah nih pendidikan di negara kita, Pak. Anything you have to say about it atau anything you need to say or that needs to be said? Di negara kita tuh anything goes. Orang bisa beli orang bisa beli apa namanya ini bahlil paradoks misalnya kan. Dia berupaya untuk jadi seseorang, tetapi pada saat yang sama dia tidak diorangkan karena ketahuan sama UI. Ketahuannya bukan UI ketahuan bahwa bodoh UI itu nggak ada stabilitas metodologi itu. Netizen yang nemuin. Itu intinya tuh. Jadi kalau kita masuk lagi pada prinsip, pendidikan itu untuk menghasilkan sesuatu, iya. Tetapi yang diucapkan di Indonesia misalnya, Anda kalau punya pendidikan, Anda bisa jadi bonus demografi itu. Ngapain pendidikan jadi alasan bonus demografi? Sehingga orang menilai sekarang itu kalau kapasitas intelektual itu IQ di bawah Singapura yang 105, kita 78, nggak mungkin kita compete di situ tuh. Jadi justru dengan parameter kuantitatif berhentilah apa yang disebut pendidikan. Padahal pendidikan itu bukan ukuran kuantitatif yang sering gue sebutin. Kalau lu punya ijazah itu tanda lu pernah belajar, bukan tanda pernah berpikir. Tapi orang ngejar ijazah bukan ngejar pikiran. Itu. Menarik itu. Sebentar, berarti I take this idea that anything goes. Sebenarnya saya agak menarik, pernah waktu Bapak sama ngobrol sama Pak Gita Wirjawan, ditanya juga kan sebenarnya what's wrong with our education. Terus habis itu there is this one line where you said yang harus dimusnahkan sebenarnya adalah budaya feodalisme. Itu mungkin maksudnya katakanlah saya mikirnya itu yang ada di pikiran Pak Rocky saat ditanya juga sebenarnya how can we actually do something significant about the education in our country? Is feudalism the main thing atau sebenarnya kalau emang itu the main thing, ada hal apa yang menurut Bapak ya ini gimana cara kita ngapus bakteri ini? Ya kan, you wanna be Indonesian intellectual, misalnya itu buat apa? Buat nembus ke langit supaya bisa jadi mercusuar pikiran itu. Tetapi kita lihat mercusuar orang lain sebetulnya kan. Pembandingnya ada Singapura, pembandingnya adalah sekolah yang paling baik Finlandia. Memang ukuran-ukurannya adalah STEM, ukuran-ukurannya adalah PISA segala macam kan. Nah kalau itu jadi ukuran, kita nggak bakal mampu untuk compete itu.
Karena basis naturalitas kita ada agraria tuh. Sementara mereka yang di agraria sekarang udah compete di bidang high tech misalnya. Cina dulu agraria, tetapi Cina dalam 50 tahun dia swing secara radikal. Sekarang dia pusat orang untuk belajar tentang high tech segala macam. Nah kalau kita mau kejar itu, perimbangannya apa? Ya, percepatan pertumbuhan ekonomi kan. Nah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi gampang aja tuh, keruk segala macam resources. Waktu kita keruk resources, Cina bilang oke, you keruk kita tampung ya. Kita ekspor bahan mentah ke Cina olah itu jadi chips itu. Lalu kita bilang kita hilirisasi. Waktu kita bilang hilirisasi, Cina udah pergi ke tempat yang lain, dia nggak memperlukan lagi nikel kita. Oke. Bisa dibilang nggak Pak, how China itu finally swing tadi bahasa Bapak itu because of ya mungkin dua variabel ini ya bisa dibantah ya. Either bentuk pemerintahan, satu lagi lalu ya efisiensi mengedepankan high tech. Yes. Satu ya yang dipikiran saya dua itu sih. Atau sebenarnya atau ada kunci-kunci lain. Nggak ada kunci lain kan, Cina itu marah pada caci maki dunia terhadap mereka itu, dikucilkan dari dunia. Lalu dia ingin bertahan, untuk bertahan dia berpikir kalau dia bertahan di dalam proses industri awal dia pasti gagal tuh, maka dia switch cara berpikirnya mulai dengan ilmu dasar, kimia, fisika, matematik itu kan, lalu dibombardir di situ. Kurikulum di situ. Jadi sebetulnya Cina mulai dari cara edukasi yang benar, mulai dari basic science, pindah pada infrastruktur, baru berpikir tentang ekspor impor. Nah di kita itu basicnya nggak ada, tiba-tiba mau jadi impor ekspor, apa dasarnya tuh? Ya istilah bridgingnya alih teknologi. Loh, alih teknologi itu hanya mungkin kalau kita punya kemampuan menyerap di bidang dasarnya tuh. Jadi softwarenya bukan kita yang bikin, alih teknologi itu kan manufakturnya aja kita pakai kan. Jadi sebetulnya kecemasan kita adalah kita nggak mungkin tiba di situ. Kan dalam persaingan selalu yang tersisi itu dia harus cari jalan lain, bukan ngikutin jalan untuk taking over kan. Tapi being inspired by boleh dong Pak? Being inspired by boleh. Dia terinspirasi untuk mengejar telos yang diproduksi oleh orang lain. Sebagai studi komparatif nggak bisa? Iya, Cina itu dia otoriter, dia tentukan arah kebijakan, tetapi dia provokasi kapitalis di kabupaten. Nah di kita sebaliknya tuh, kita dari awal tidak ingin hidupkan kompetisi tuh. Kenapa ya? Karena kita tinggal tunggu CSR-nya. Jadi itu yang saya sebut. Tapi mental itu tidak diatasi, itu feodalisme masih ada tuh. Cina nggak feodal, di politiknya dia nggak feodal kan. Kalau karena otoriter Cina, ya gue anggota partai komunis Cina level desa itu, gue tahu bahwa gue bakal naik terus sampai jadi ketua partai komunis Cina kan. Nggak ada feodalisme di situ. Satu-satunya ada taat pada ideologi, prestasi korupsi jadi dibelel. Oke. Berarti bentuk pemerintahan. Tapi cuman kita Oke. Tapi memungkinkan nggak sih ya jika kita bentuk pemerintahannya dengan si versi ya dalam hal Bapak tadi ini anything goes ini, jadi kan Bapak sedikit menyampaikan bahwa ya kita tidak akan tiba di sana. Itu bukan suatu hal yang pesimistik Pak. I'm a rational pessimistis. Tapi ada orang yang rational optimism. Oke, iya betul. Tapi there is no option of rational optimism? Ada. Demi apa itu? Kan kita kalau dihitung misalnya seluruh kapasitas mineral kita itu yang terbaik di dunia, karena kita ada di garis khatulistiwa, karena rotasi bumi semua mineral yang paling baik ada di segala khatulistiwa. Tapi kemudian kita bertanya, mau diapain sih soal itu? Kita pamerkan, kita punya emas. Di mana kita punya emas? Emas itu baru disebut bernilai kalau di cincin kawin. Ya kalau di bawah tanah ya deposito apa gunanya kan? Jadi kemampuan kita untuk memperlihatkan potensi kita sebetulnya arkaik betul kan? Kita mesti bilang bahwa kita punya uranium untuk menghasilkan
teknologi melampaui Cina, yaitu lewat pengayaan uranium, tapi dilarang tuh. Tapi pengayaan uranium kalau dipakai untuk pembangkit listrik misalnya tuh berbasis nuklir, tetap kapasitas kita diragukan dunia karena birokrasinya masih korupsi, salah bikin SOP itu jadi Chernobyl itu kan. Jadi kepercayaan dunia terhadap potensi kita justru kurang. Nah, itu yang mestinya diatasi. Iya betul. Nah, berarti dalam hal itu mengatasi hal itu sebuah posibilitas dong, Pak. Bukan sekedar posibilitas, itu probabilitas. Oke. Kalau posibilitas itu nggak ada hitungannya, Mungkin. probabilitas pasti ada hitungannya. Oke, probabilitasnya bisa jadi harapan dong. Ya betul, jadi harapan. Oke. Kalau tadi rasional pesimismenya itu diaktifkan dulu, kan kita seolah optimis terus kan, padahal kita mesti berpikir negativity dulu kan. Oke, worst case. Ya worst case-nya ada di situ. Kalau kita bilang worst case-nya ada di situ, maka kita mesti kasih tahu bahwa biarkan yang sana masih pakai nikel, kita pakai nuklir. Tapi hambatan feodalnya pasti ada. Oh nanti kita cemas, nanti akan jadi Chernobyl. Iya, artinya kita nggak bisa berpikir bahwa setelah Chernobyl kita bisa, atau setelah apa yang di Jepang itu Fukuyama yang meledak itu, ya. seolah-olah teknologi atau otak Fukushima. kita nggak mampu untuk menahan itu lagi kan. Jadi kita panik sendiri untuk ide besar kita. Oke. Sementara yang punya ide besar, dia nggak tahu terus sebagai ide mau diapain, mau disuplai ke dunia atau kita mau mandiri dengan teknologi. Oke, sedikit pertanyaan Pak, sedikit ya menantang sedikit lah ya. Maksudnya kita punya kekurangan dalam hal itu kan. Isn't education one of the hope? The only hope sebenarnya tuh. Tetapi yang saya sebut tadi, edukasi itu buat apa ya? Ya, makanya. Oke, jadi. Nah kalau anak-anak ini dari awal Okay. sudah di-brief bahwa edukasi itu untuk Anda berebut posisi di 2045 Indonesia Emas. Ya. Artinya yang digambarkan sebagai Indonesia Emas itu apa? Oke. Kan semua anak muda sekarang itu milenial itu Indonesia Emas. Oke. Ya. Nah, selama itu tidak ada di dalam urutan pertama untuk dikritik, maka anak-anak ini sekedar jadi skrup yang obengnya dipegang oleh Cina. Ya, oke. Itu those kinds of students, right? Okay. Maksudnya tentu ada beberapa hal yang kalau menurut saya juga punya optimisme yang sama bahwa tapi dia optimisme sebagai exceptional dia ada di situ, tetapi bagian umum dari kurikulum itu kan bukan dia. They're an exception not the norm. Iyalah, itu selalu begitu, ada exception. Ya, oke. Berarti maksudnya bisa dong kalau misalkan kita bilang, can we rely on these exceptions? Iya, karena itu keluar dari kurikulum baku. Oke. Kan sekarang misalnya di pantai barat Amerika mulai diajarkan kurikulum baru yang sebutnya anti kurikulum. Lu datang ke beberapa universitas yang diasuh oleh kabupaten di situ misalnya, si rektor akan tanya, nanti besok pagi datang ke tempat saya, kamu anak Depok, bawa kurikulum yang kamu mau belajar, sana itu tuh. Karena dia disuruh nulis kurikulumnya sendiri, bukan lagi kurikulum baku. Nah di kita, bayangin gimana, lu udah SMA, begitu masuk universitas, masuk UI masih diajarin bahasa Indonesia, begitu masuk UI masih diajarin agama, begitu di UI masih diajarin bahasa Inggris. Jadi ngapain lu selama SMA? Kan aneh betul. Ngapain diajarin agama di universitas? Dia dianggap bahwa selama SMA lu ateis itu. Dan apa perlu? Oke. Berarti ya itu mengakarnya ya menurut saya dari feodalisme juga dan ya maksudnya dari permasalahan formalitas. Oke, ini agama nggak boleh keluar nih dari kurikulum. Memang ya sedikit permasalahan di situ. Nah, oke. So you're a rational pessimistic. Nah, cuman maksud saya gini Pak. Saya tadi punya sedikit pertanyaan. Oke. Katakanlah emang ada kurikulum atau education yang at play, gitu. Okay. Do you think we can have an indicator yang kita bisa pakai? Ya emang jadi kuantitatif, katakanlah kualitatif juga nggak apa-apa. Kapan pendidikan tersebut bisa dibilang berhasil atau gagal? Cuman maksudnya bisa jadi Bapak punya argumentasi untuk gagal. Cuman kayak indikator bahwa oke, ini sudah berhasil jika X. Iya, X-nya itu kira-kira apa Pak? Iya, X-nya itu Ronaldinho. Kira-kira begitu. Ada sisi
sistem memasukkan bola yang diajarin, tapi cara Ronaldinho itu subversif. I see. Kan begitu aja sebetulnya. Oke. Ronaldinho itu tipping point. Gue tahu tapi gue mau pakai cara gue. Cara gue. Oke. Exception, no? Ya, exception. Oke. Berarti, this might sound problematic. Salah satu indikator keberhasilan kurikulum atau pendidikan adalah the amount of Ronaldinho yang diciptakan dari. Ya, tapi kan talent scouting kita tidak ke arah Ronaldinho. Talent scouting kita ke arah naturalisasi. Nah, kalau menaturalisasi, ya maksimumkan itu, ya Ronaldinho aja dinaturalisasi itu. Tapi itu bagian dari industri kapitalis akhirnya kan. Gitu loh. Oke. Menarik nih. Nah, Berarti ini TikTok ya. Apa gitu? ya, Oke. ya berarti Lanjut. ya lanjut ya. Ya berarti ya itu menarik. Berarti indikator keberhasilan ada di the amount of outliers. Ya. Oke. Nah, berarti kita bisa berterima kasih jika ada sekolah atau kampus yang justru memfasilitasi Ronaldinho-nya. Oke, mantap. Oke. Sama sebenarnya tadi Bapak udah bahas sih. Saya tadi kepikiran emang kayak wajib banget dibahas ini nih. AI ini gimana nih Pak? Maksudnya distingsinya, spektrumnya antara do you think ini tuh suatu hal yang akan mencerdaskan peradaban atau justru memperbodoh atau mempermalas peradaban? Itu bukan soal memperbodoh, ini fashionable aja kan. Semua orang ingin memandang Fashionable nonsense. Ya, fashionable nonsense. Kan kalau kita hitung seberapa jauh sih AI nggak akan jadi signifikan. Ya paling 4-5 tahun ke depan juga udah selesai itu. Masa sih Pak? Jadi karena pertanyaannya buat apa? Kan efisiensi Pak. Ya efisiensi itu harusnya dipercepat kan. Ngapain AI artificial intelligence itu 1 abad masih dipakai, dia nggak efisien. Nah karena itu dia harus punya kemampuan untuk mengefisiensikan apapun dengan cara seksama dalam tempo singkat-singkatnya. Mungkin patokannya adalah it gets things done. Ya get things done-nya berapa lama? Well, it actually faster than what could have been without it. Ya hanya katanya secepat apa? Mestinya paling cepat dong. Jadi kalau saya bilang ya paling dalam 8 minggu ke depan udah nggak berguna, artinya dia berhasil gitu. Kan itu cara berpikirnya. Oh dia berguna buat sampai Gen Z itu nanti bonus demografi masih pakai AI. Yo artinya AI ini nggak berhasil. Sepanjang itu teknologi. Dia mesti jadi obsolete juga dalam beberapa tahun ini. Oh, I see. Berarti we can see like in 5 or 10 years whether this is something obsolete or still something new. Iya itu. Oke, berarti belum bisa dibilang sekarang whether itu mencerdaskan atau memperbodoh atau mempermalas. Kalau misalnya Indonesia bilang atau Pak Jokowi dulu terus nanti kita pakai artificial intelligence sampai ke 2040, ngapain pakai artificial intelligence itu? Artificial intelligence itu cuma dipergunakan untuk mengatasi lag dalam teknologi kan. Padahal sebetulnya handphone lu itu hari ini lu beli tadi pagi, sebetulnya setelah 8 jam udah obsolete. Nilainya juga turun. Karena teknologinya udah ada, cuman belum sudah masa gitu. Gue terus lu pakai iPhone ini bagus buat sampai 20 tahun lalu, 20 tahun depan. Artinya nggak akan ada inovasi dong. Oke. Ya, berarti kita bisa lihat nanti dulu ya whether this going to be obsolete atau sebenarnya semakin cepat dia obsolete, semakin efisien. Semakin high tech dia itu. Oke, menarik. Mungkin ada satu lagi Pak yang mau sedikit ya, beberapa sih bukan satu, cuman ini waktunya ya. Ini kan maksudnya nih saya yang millennials, itu angkatan saya millennials sih mungkin, atau Gen X juga yang sekarang sudah jadi orang tua kan. Nah maksudnya anak-anaknya itu mereka sekarang sedang ya lagi sekolah kan. Mungkin intinya gini Pak, saya mau ngebahas this phenomenon of our civilization itu terhadap child-centeredness. Maksudnya mungkin kayak sering banget gini. Dulu gue kalau dipukul emak gue atau bapak gue itu biasa aja. Sekarang itu ya sebuah kekerasan. Maksudnya hal seperti itu. Itu kan berarti sedikit ada tren bahwa ya anak harus kita sayang, mereka yang utama gitu. Cuman sehingganya itu menciptakan semacam sebuah kemanjaan yang semacam menjadi sebuah tren.
di zaman sekarang nih, terutama juga dengan sosial media. Karena sebenarnya ini karena baru-baru banget sih, ini ada yang permasalahan dokter Princess itu yang maksudnya ada dokter lagi koas tapi dia karena dokter baru, terus habis itu dia harus jaga di libur Natal tahun baru, tapi mamanya tuh yang turun ke teman-teman koasnya. Habis itu supirnya yang mukulin orang itu, ya bisa jadi emang ada permasalahan, kita nggak tahu sebenarnya tuh. Maksudnya whether ada unfairness di dalam situ, cuman kayak maksudnya anak itu yang utama, cuman jadinya agak sedikit ya mentalnya tidak kuat aja, mungkin kira-kira kayak gitu. Itu ya. Terjadi di maksudnya mungkin mahasiswa atau student sekarang, atau bisa jadi saya salah ya. Ya, cuman maksudnya ini the current trend aja, child centeredness is child centeredness itu misalnya anak seseorang, ibunya baca literatur, ada pedoman mendidik anak tuh, lalu dia mulai praktekkan A sampai 7 itu, tapi dia sebetulnya punya diskresi untuk menghentikan program itu. Kalau dia lihat ya baru 2 aja udah bermasalah tuh, atau mungkin dia 7 justru prosedur SOP menghasilkan anak yang bermutu itu tidak cukup. Kan dia bisa tulis sendiri kurikulum buat anaknya kan. Nah, pada satu waktu anaknya mungkin atau harusnya diminta untuk mengevaluasi kurikulum dia. Ya, tentu setelah dia kemampuan kognitifnya itu mulai tumbuh, ya ibunya mulai ajarkan, kamu tuh saya didik pakai ini loh, gimana menurut kamu? Artinya pulihkan independensi anak itu. Bukan dia dituntut sampai SMA yang kemudian bikin dia traumatik kan. Berarti emphasizing the independence of the student atau the kid. Iya, mesti dievaluasi per detik seharusnya. Berarti dari rumah pun bukan. Dari rumah kan cuma itu kan pengalaman pertama manusia itu adalah keluarga. Berselisih dengan ibunya, berselisih dengan bapaknya. Kalau dia perempuan dia masuk berselisih. Oedipus kompleks itu kan juga pendidikan pertama tuh. Oh, I see. Ya. Berarti nggak apa-apa ya berselisih sama orang tua ya? Iya. Untung penting justru. Justru orang tua yang rasional akan ajak anaknya untuk berselisih itu. Terima kasih. Oke. Lanjut lagi nih ya Pak. Oke. Aduh maaf nih orang sibuk guys, sorry nih. Ini kan kita lagi ditungguin situ nih. Ini saya sedikit kulik-kulik. Ada hal yang menurut saya menarik banget nih. Ada kalau kalian buka websitenya nih, ada bagian yang berjudul pendidikan dan kesadaran publik. Nah ini menarik banget nih Pak. Karena maksud saya gini nih, saya mau bertanya begini. Ya Bapak tentu udah sering jalan-jalan ke developed countries lah ya. Nah maksudnya gini Pak. Pendidikan itu ada hubungannya dengan interpretasi saya terhadap this idea of kesadaran publik adalah contoh banget sebenarnya Pak. Kalau katakanlah di Jepang gitu, menyeberang emang harus di zebra cross. Contoh hal seperti itu, atau bahkan motor nggak naik ke trotoar gitu. Maksudnya kesadaran publik kita dalam hal seperti itu kan on a daily basis itu bisa dibilang ya menyedihkan lah kalau menurut saya. Ya kalau nggak setuju boleh aja. Cuman itu kesadaran publik semacam itu sebenarnya hal yang andalan kita itu pendidikan kah, sekolah kah, kampus kah atau apakah? Kan atau ya maksudnya publik itu buang sampah sembarangan lah ya kayak gitu. Ya disebut kesadaran publik kalau kita memakai public reason kan itu atau public use of reason gitu. Orang Jepang dia tahu public use of reason itu. Misalnya kenapa dia mesti berhenti ketika ada anak menyeberang supaya dia hemat listrik. Gimana ya di mobilnya? Apa yang dia mesti lakukan? Ya jangan klakson. Kan itu dasarnya. Di Jepang itu peralatan mobil yang paling tidak pernah rusak adalah klakson mobil karena nggak pernah dipakai. Oke. Nah di sini tetot. Jadi itu aja udah menunjukkan. Oke. Ya. Klakson nih, ya gimana? Ya jadi sebetulnya kita bisa masukkan itu sebagai keterangan bahwa orang Jepang sangat rasional dan sangat efisien. Ngapain buang-buang listrik kalau kita bisa berhenti di situ? Nah, anak-anak itu juga akhirnya tahu dia berhenti, maka anak itu kasih dia salam sebagai
timbal balik, mengasih, Ya, maka oke. timbul peradaban baru. Jadi peradaban baru itu dimulai dengan prinsip tadi, efisiensi aja kan. Oke. Oke Pak, begini Pak. Ini public reason kan ya? Iya. Kenapa? How do we develop this public reason? Kenapa ya sesederhana nggak buang sampah sembarangan atau nggak naik ke tempat pejalan kaki kendaraan di mana harusnya pejalan kaki? Maksudnya ini I'm making daily realistic example saja. Itu hal seperti itu sebenarnya kira-kira tugas pendidikan kah atau kira-kira masih intinya kenapa kita nggak bisa seperti itu? Bisa. Public reason kita. Ya, kenapa nggak bisa? Karena ada perilaku yang dikondisikan. Dikondisikan Pak. Ya. Kadang-kadang Ya, dia betul. terhubung gitu kan. Tetapi rakyat kecil tahu itu ada koruptor loh. Oke. Dia melanggar semua public reason. Dia melanggar Oke. semua sesuatu yang secara etis rasional dilanggar. Jadi ini satu paket Oke. yang Oke. culture matters. Oke. Bukan karena misalnya karena ada mobil pejabat masuk busway itu, karena ada polisi yang sebetulnya ya nunggu orang salah supaya bisa ditilangkan. Itu soal yang daily aja. Tetapi di dalam kesadaran kita, publik menganggap bahwa ya kan ya emang anything goes kan, orang berkorupsi kok. Ngapain gua cuma buang sampah nggak boleh? Ngapain gua nyebrang di lampu merah? Tapi itu berarti kita nggak punya respect terhadap otonomi individu masing-masing dong Pak. Kita nyalain orang itu karena melihat atasannya atau si penguasa itu juga kotor. Iya, dia juga nuntut hal yang sama. You punya otonomi nggak kalau lu koruptor? Sama aja. Jadi kita nggak bisa mengandalkan itu orang sadar. Dia ingin sadar, tetapi dia bikin kalkulasi rasional sebagai homo economicus. Pejalan kaki itu menghitung lebih baik gue menyeberang di situ dari kursi lewat jembatan yang di atasnya ada yang malak, ada yang ada pengemis di situ yang karena kesulitan ekonomi mengemis bahkan di atas jembatan penyeberangan. Kalkulasi lah ya. Iya kalkulasi itu. Ya. Berarti ya penyakitnya di penguasa yang koruptor dong. Bukan penguasa koruptor, masyarakat yang koruptif. Jadi the corruptive mind of the society itu yang not only the ones in power. bukan itu. Yang terima uang selama pemilu juga kan corruptive mind sebetulnya. Tapi dia punya penjelasan. Itu basic needs dia tuh. Yang di atas tidak punya penjelasan. Basic needs apa? Udah kaya tapi belum masih merampok kan. Okay, so this corruptive mindset is the main virus then. Yes. And what is the cure for that? Iya kalau di Cina itu udah digorok sebetulnya kan. Tapi kemudian orang bilang human rights. Kalau demi human rights lakukan hal preemptive action kan. Dasarnya itu tuh. Gampang kan ya. Oke. Tapi demi itu orang anggap ya sebaiknya digorok aja kan. Digantung di mana? Ya, kasih second chance lah Pak. Tahu saya. Jadi Iya. orang kalau frustrasi dianggap ikutinnya Cina. Tetapi di Cina itu gorokan itu adalah maksim dari Cina. Karena memang negara itu merasa bahwa lu kan udah tahu ini negara komunis. Ya, lu parasit. Iya, lu parasit artinya. Maka demi keadilan sosial, ya itu mesti pergi dari sini dari kehidupan Society ini. You virus, ya, dibuang. Oke. Nah, kita sebaliknya Gimana dipelihara. tuh? Ya dipelihara kan supaya meluruskan tukar tambah politik kan. Dan koruptor itu kan asal usulnya tukar tambah politik. Nah, apa lagi? Lagi ini Pak, sebenarnya tadi emang ada ya yang itu tuh diktum Bapak yang sering Bapak bilang tuh ijazah itu tanda Anda pernah belajar. Anda pernah apa tadi? Sekolah, bukan pernah berpikir. Yes. Gitu. Nah, maksud saya ini saya bikin clear aja kalau dari perspektif saya dalam pendidikan ini atau acquiring knowledge of any individual's life itu istilahnya emang ada idealitas, ada realitas lah. Maksud saya gini, ya idealnya emang ya udah kita nggak usah peduliin ijazah, idealnya gitu. Realitasnya saya butuh ijazah untuk ngasih tahu orang tua saya bahwa the money you spend on me itu I give something in return. And also after that ya beberapa perusahaan dalam hal ini membutuhkan saya dan cita-cita dia emang bukan
bukan menjadi manusia yang mencapai ideal itu, atau versi idealnya dia adalah dapat pekerjaan tetap, dapat pemasukan tetap, punya istri, anak, udah happily ever after according to their. Cuma itu realitasnya. Jadi ya, tapi dia kan jadi orang biasa aja kan, bukan sesuatu kan. betul itu. Ya, karena dia sama dengan yang lain. Ya, tapi itu cita-cita, Pak. Ya cita-cita dia itu seragam. Artinya bukan cita-cita. Cita-cita mesti ada distinctive karakter. Oke. Dan kita udah masuk di situ ya. Yes, terserah. Tapi buat saya, Ya. lu punya cita-cita. Itu apa? Sama dengan tetangga gue. Dia bukan cita-cita. Lu niru cita-cita orang. Oke. Ya, maksudnya gini, Pak. Ya kita pakai this idea of any individual's right to pursue happiness. Ya memang. Kita sebut saja itu. Nah, maksudnya itu realitas dia. Ya pendidikan itu dia anggap benar-benar sebagai instrumen aja untuk hal seperti ini. Ditanya, kenapa kamu kejar happinessmu itu demi sesuatu yang orang lain juga kejar? Kan nggak ada pertanyaan semacam itu kan dalam didaktika kita. Nggak ada guru yang bertanya, Anda mau jadi dokter? Saya mau jadi apa? Dia menjadi dokter. Terus gurunya bilang, ngapain? Kan tetanggamu juga dokter. Oke. Saya pengen lebih baik daripada tetangga saya. Iya, tetapi tetanggamu juga tahu bahwa kamu tidak akan lebih baik dari dia, atau kamu akan lebih baik, tapi sama-sama memilih profesi itu, bertanding di wilayah yang diidealkan orang lain. Saya rasa nggak Pak, pemain bola gitu. Pemain bola. Ya Ronaldinho Pak. Tadi datang Ronaldinho. Ya, saya main bola tapi dengan cara yang lain. Iya, cara dia bermain bola itu. Oke. Karena dia unik, karena dia bukan cerdas, cerdik sebetulnya. Ya, the exception. Itu dia. Oke. Nah, masih ada 10 menit tuh. Tadi Ya, udah. Ya, siap. Sebentar lagi ya, oke. 10 menit lagi. Kita bikin cepet lagi nih. Sebenarnya sih kalau beberapa permasalahan yang pemikiran saya angkat bicarain sama Bapak itu udah, Pak. Cuman emang ada sedikit pertanyaan sih yang mungkin bisa jadinya masalah. Bapak kangen ngajar di kelas dengan full syllabus gitu Pak? Maksudnya karena kan sekarang Bapak ngajarnya kemana-mana gitu kan? Iya. Gimana? Udah nggak kangen atau emang justru seneng? Kan anti kurikulum. Ya buat apa? Oke, gimana tuh? Gitu kan. Kalau misalnya kurikulum, misalnya Biar ada framework Pak. Iya, frame-nya buat apa ya? Coba misalnya UI itu, kurikulum fakultas kedokteran itu hanya boleh diganti 2 tahun sekali. Bagus. Oke. Tapi pertanyaan kenapa hanya boleh 2 tahun sekali? Kenapa nggak setiap minggu diganti? Bukankah penemuan obat itu setiap 4 jam? Kenapa kurikulumnya orang 2 tahun? Kan kita mesti apa sebabnya gitu? Oh iya, karena kurikulum itu harus berdasarkan APBD, APBN yang tersedia. Kan bukan norak. Dulu kan pikiran itu. Coba. Ya, kalau yang itu belum, kalau paracetamol fungsinya masih sama, nggak masalah, Pak. Iya, paracetamol itu bisa dibikin justru rasa sirup, bisa dibikin rasa segala macam. Tapi itu dia paracetamol. Dan itu mesti diganti. Nah, sekarang ada obat yang sebetulnya baru tapi nggak boleh diajukan di kurikulum karena mesti buat tunggu 2 tahun. Tunggu 2 tahun, tunggu APBN. Kan konyol. Akibatnya ya dosennya sebetulnya ambil alih aja dengan cara diskresi dia kan. Dia bisa bikin obat sendiri, tapi nanti praktek kenanya. Itu aja konsekuensinya ya Pak, bayangin. Oke. Saya jadi keinget kata-kata Kurt Cobain sih sebenarnya Pak. Dia tuh pernah bilang they're all laughing at me because I'm different, but I'm laughing at them because they're all the same. Iya, itu dalam masalah tadi cita-cita dan si permasalahan exception ini. Semua orang ingin jadi ambil human psychology dari Kurt Cobain ini. Oke. Tapi semua orang nggak mau bunuh diri, mau 28. Iya. Beda. Tapi apa itu emang satu paket? Enggak juga. Waduh, enggak juga lah, bisa lah. Kan saya bisa jadi exception. Saya versi Kurt Cobain yang bunuh dirinya umur 54. Iya, lu versi segitu. Kalau Kurt Cobain umur 54, dia bukan begitu lagi. Dia berubah ya? Oke lah. Ya ini manusia sibuk nih guys. Saya nggak bisa lama, tapi emang udah habis sih. Yang sebenarnya ya kuriositas saya yang pengen saya diskusiin sama guru yang ya pernah saat itu menginspirasi lah berada di dalam kelas.
Terima kasih Pak ya. Oh mungkin Oh, ya. nih dari beberapa asisten ada pertanyaan nggak? Soalnya nih Ya. pas saya bilang saya mau ketemu Pak Rocky Gerung nih, mereka pada mau bantuin saya Apa itu lu, jadinya. para asisten tadi? Ya asisten. Enggak. Bukan asisten ya? Maaf sih saya Enggak, salah bukan nih. soal asisten, cara lu ngomong salah tuh. Betul. Bukan para asisten, para asisten. Waduh. Pura-pura. Pura-pura. Itu ya. Pura-pura paham nih saya ini. Bentar. Ada pertanyaan nggak? Nih, Bapak yang sibuk ini. Nanya dia. Boleh Ya, Pak. dari Pak, saya, ya. Pak Rocky. Boleh kesini. Ini dong. Siap. Ini Mas Frank nih. Dulu, Bren. Ya, dulu. Apa pertanyaan lu? Saya kan sebagai Gen Z yang baru mau mulai melek politik lah. Saya tuh sebagai Gen Z juga peduli terhadap perpolitikan yang ada di Indonesia. Cuman saya merasa tahu kalau saya tuh ilmunya masih rendah banget. Nah, pertanyaan saya itu sebagai untuk pendidikan politik saya bisa mulai dari mana? Selain FISIP mungkin itu. Politik itu disebut politik kalau didesain untuk mendistribusikan keadilan. Jadi kata politik itu dari awal adalah upaya untuk mendistribusikan, bukan mengakumulasi justru. Jadi mulailah dengan berpikir bahwa yang sekarang itu akumulator atau distributor, partai-partai akumulator distributor. Kekuasaan itu menjalankan akumulasi atau distribusi. Kamu kelas berapa? Kelas? Saya sudah itu sih apa? Udah lulus. Sudah lulus. Sekarang mau masuk kemana? Udah Dia udah kuliah dokter, juga. Pak. Udah praktek. Udah dokter Oke, juga. kamu Ya. sebagai dokter Ah. misalnya kan. Kalau kita lihat kenapa politik kita jadi busuk? Karena tidak ada atau tidak taat pada perintah dari sel. Kan dalam ilmu kedokteran, kalau selmu rusak, alam semesta memberi hak pada sel itu untuk bunuh diri. Namanya apoptosis. Nah, benar kan? Ya, kalau puasa ya. Apoptosis itu. Nah sekarang dalam politik juga begitu. Kalau misalnya seseorang yang pernah jadi anggota partai, dia udah melanggar konstitusi partai, artinya dia membusuk. Maka dia mesti bunuh diri dengan cara mengeluarkan minta berhenti itu, mengundurkan diri itu. Iya, Kalau dia mengundurkan diri, dia merusak sel yang masih hidup, Iya. maka terjadi metastasis kan. Iya, kan. Itu contohnya tuh. Itu contohnya kenapa Jokowi itu nggak melakukan apoptosis itu, maka dia tunggu dipecat juga kan. Kan membusuk artinya kan. Kan mestinya Pak Jokowi tahu bahwa sebagai politisi, begitu dia tidak dianggap lagi oleh keluarga PDIP, maka dia bilang, oke, saya mengundurkan diri, saya bunuh diri. Itu namanya apoptosis. Jadi paralisasi antara you sebagai dokter dan kehidupan politik sama aja loh. Karena secara natural kita diberi semacam moral calling gitu. Oke, lu udah salah ya, mundur lah gitu. Nah, sekarang nggak mau, harus ditekan dulu itu. Jadi itu poinnya. Jadi bagus untuk kamu bertanya. Siapa? Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, dari saya itu aja Oke, sih Pak itu ya. Rocky. Mungkin Jadi yang lain ingat aja, masuk dalam politik artinya lakukan moral call. Kalau Anda berbuat keliru, lakukan bunuh diri. Tanya pada selmu itu, apoptosis apa enggak? Kan itu. Ya. Siapa? Oke. Oke, Ya, berada terima kasih banyak. Jan Enos, oke. Gengsi, yuk. Siapa Pak Rocky? Terima kasih. Mungkin Oke, Bu Edo lanjutkan. guys, akhirnya saya tiba pada akhir acara. Orang yang saya wawancarai sudah memberi waktu pada asistennya. Jadi nanti kita ketemu di channel berikut oleh Marlan. Oke, Bye-bye. Yang buka gue yang tutup. Yo, mantap. Thank you, Pak. Yes. Yeah.